Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk menanamkan cinta tanah air, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Siap ya? Siap, Bu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah berdaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks prosedur. Di sini ada KD mengenai 3.5. Ada yang bisa untuk membacakan? Saya, Bu. Ya. Pada 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, bagus. Selanjutnya itu ada indikator. Di sini ada dua indikator mengenai teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan ciri-ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 poin mengenai tujuan pembelajaran. Ada yang bisa untuk membacakan? Angkat tangan. Membacakan tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Mampu menentukan ciri teks prosedur pada teks prosedur dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan tepat. ya. Kemudian yang ketiga, Mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar Oke, dengan tepat. selanjutnya teks prosedur.
Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Tes yang Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Cara memasak nasi goreng merupakan teks prosedur bukan? Teks prosedur. Dan di sini ada yang ingin menjadi chef? Ada. Kita doakan semoga kedepannya bisa menjadi chef terkenal dan profesional. Amin. Nah, Master chef ya Bu. iya. Teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini merupakan suatu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kalian pernah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu ya. Ya, Di sini ada yang pernah membuat teh manis, Pernah. kemudian membuat mie instan. Pernah. Hampir semuanya sudah pernah membuat mie instan maupun teh Manis. Nah, coba kalian ingat-ingat, kalian perhatikan di bungkus mie instannya itu yang di bagian belakangnya biasanya ada apa? Cara Cara penyajian, langkah-langkah cara memasak. Dimulai dari membuka bungkusnya, kemudian panaskan air dan sebagainya hingga siap disajikan. Nah, itu juga merupakan sebuah teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah. Pakainya apa? Pakainya laptop. Ada ini. Nah, dalam sebuah teks prosedur pastinya kita akan menemukan kata kerja perintah. Kita contohkan di cara membuat teh manis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan air panas ya ke dalam panci cangkir atau gelas. Kemudian yang kedua yaitu masukkan teh celup, tunggu hingga warnanya berubah menjadi warna Coklat. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan apa? Gula. Tambahkan gula, Mas. ya gula pasir. Lalu aduk menggunakan sendok dan yang keempat yaitu siap disajikan. Nah, kita cari kata kerja perintah di cara membuat teh manis. Yang pertama yaitu ada kalimat masukkan air panas ke dalam cangkir. Menurut kalian di sini mana kata kerja perintah? Masukkan. Ini ada kata kerja perintah masukkan. Ya, kemudian yang kedua. Tambahkan. Yang kedua, Masukkan. ya, masukkan. Kata kerja perintah masukkan, kemudian Tambahkan. tunggu. Tunggu. Ya, ini ada kata tunggu yang merupakan kata kerja perintah. Kemudian yang ketiga yaitu Tambahkan. ya, pintar sekali. Kemudian sudah ya. Aduk, ada kata perintah aduk. Kemudian ciri-ciri teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan sebuah kata apa? Ya, kata hubung atau penghubung. Nah, kita cari di cara membuat teh manis. Yang pertama yaitu masukkan air panas ke dalam
mencangkir. Adakah kata hubung? Tidak ada ya. Kemudian yang kedua, masukkan teh celup, tunggu hingga warnanya berubah menjadi warna kecoklatan. Ada? Tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan gula, lalu aduk menggunakan sendok. Adakah kata hubung? Ada. Kata hubungnya yaitu kata lalu. Nah, ini merupakan kata hubung dari kalimat tambahkan gula dan aduk menggunakan sendok. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dalam sebuah teks prosedur pastinya ada tujuan yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, yaitu ada alat dan bahan yang digunakan. Kita cari di cara membuat teh manis. Yang pertama, masukkan air panas ke dalam cangkir. Di sini ada kata air panas yang merupakan sebuah alat atau bahan. Bahan. Air panas merupakan sebuah bahan. Kemudian ada kata cangkir yang merupakan alat. Kemudian kalimat yang kedua, masukkan teh celup, tunggu hingga warnanya berubah warna kecoklatan. Di sini ada kata teh celup yang merupakan sebuah bahan. Ya, betul sekali, sebuah bahan. Nah, kemudian yang ketiga, tambahkan gula, lalu aduk menggunakan sendok. Di sini ada kata gula yang merupakan sebuah apa? Bahan. Merupakan sebuah bahan. Kemudian ada kata sendok yang merupakan alat. Ya. Di sini kalian sudah bisa membedakan mana alat dan mana bahan. Selanjutnya yaitu tujuan teks prosedur. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca bisa secara tepat membuat sesuatu, melakukan pekerjaan atau membuat sebuah alat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Di sini contohnya apa? Memainkan seluring dan memainkan angklung. Kemudian yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Di sini contohnya yaitu cara membuat nasi goreng, mie instan, kemudian membuat Teh manis. teh manis juga bisa. Kemudian membuat kursi, meja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Di sini contohnya yaitu melakukan kegiatan mencuci dengan mesin cuci. Oke. Selanjutnya itu terima kasih. Nah, sekarang di sini ada tugas untuk kalian. Di sini ada lembar kerja untuk kalian yaitu teks prosedur mengenai cara membuat jus mangga. Dan nanti tugas kalian yaitu menentukan ciri-ciri teks prosedur. Dimulai dari kata kerja perintahnya apa, kemudian konjungsinya, kemudian ada tujuan kegiatannya apa dan lain sebagainya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ibu, kalian kerjakan secara individu, jangan lupa dikasih identitas di atas atau di bawah. Ibu beri waktu 5-10 menit cukup? Cukup. Kurang? Cukup ya? Oke, dikerjakan mulai dari sekarang, silakan. Ini. Sudah, Bu Guru. Sudah semuanya? Sudah. Nah, lalu kerja kalian itu nanti dikumpulkan di ketua kelas ya. Nanti ketua kelas diserahkan ke ibu setelah pembelajaran selesai. Nah, sekarang tugas itu disimpan terlebih dahulu. Oke. Oke.
Nah, di sini ibu memiliki satu permainan. Ya, ada yang bisa bantu ibu untuk memasangkan ini? Satu atau dua anak? Nah, sambil menunggu teman kalian memasang, di sini ibu memiliki 3 amplop yang berisi uang 20 juta. Nah, untuk mencari ketiga orang ini, kita akan melakukan sebuah permainan. Kita tunggu teman kalian. Nah, untuk ketiga orang ini kita akan melakukan permainannya seperti ini. Ketika ibu mengucapkan tepuk atas, kalian ikuti tepuk atas. Ketika ibu mengucapkan tepuk bawah, kalian ikuti tepuk bawah. Ya. Sekarang kita coba tepuk atas, tepuk bawah, dan cepat tepuk kanan. Nah, tapi permainannya tidak semudah itu. Nah, sekarang dibalik. Ketika ibu mengucapkan tepuk atas, kalian harus tepuk bawah. Ketika ibu mengucapkan tepuk kanan, kalian harus tepuk kiri. Oh ya. Oke, kita coba. Tepuk atas. Beda. Oke. Tepuk kanan. Ya. Dua orang maju. Ya, salah ya. Oh iya keren. Oh iya. Nah, kita cari satu orang lagi. Ini baru. Oke. Fokus semuanya. Tuh bawah. Tuh kiri. Tuh bawah. Apanya? Aduh. Oke, tenis maju. Lagi. Nah, kalian pilih satu persatu dimulai dari Mbak Ella. Pilih yang mana? Nah, kalian buka dan kalian cocokkan di teks prosedur. Ini ya, Mbak. Iya, alhamdulillah. Nah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kita cocokkan. Yang pertama itu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Di sini ada cara memainkan angklung, betul? Ya, kemudian yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Di sini ada teks prosedur mengenai cara membuat nasi goreng, betul? Nah, kemudian yang ketiga yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Di sini ada sebuah kegiatan apa? Memasuk cuci. Memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Ya, teksnya ya mencuci baju menggunakan Mesin cuci. Oke, pintar semua ya. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang kalian buka LKS kalian halaman 23 dan 24. Di situ ada teks prosedur. Kalian identifikasi teks prosedur itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur apa. Nah, nanti dikumpulkan di minggu yang akan datang. Sampai sini paham semuanya? Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan materi pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.